Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, di sini saya pengen memberi tutor ya, dikarenakan ada beberapa teman-teman yang mungkin kesusahan mencari jurnal referensi berbahasa Inggris gitu. Ya sebenarnya mudah ya jurnal berbahasa Inggris, akan tapi yang komplit gitu itu hanya di beberapa publisher gitu. Ya mungkin ada di tempat lain, tapi biasanya kan berbayar ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan tutorial untuk membuka jurnal-jurnal yang berbayar. Ya mungkin tidak semua sih, tidak semua bisa dibuka, akan tapi ada caranya untuk membuka beberapa jurnal yang dibayar, yang berbayar, salah. Oke, di sini saya akan menggunakan apa ini? Ada yang pernah tahu ya ini? Sci-Hub. Di sini Sci-Hub ini ibaratnya kayak Robin Hood gitu. Dia tuh ya pencuri sih, bisa dibilang gitu ya. Pencuri dari hak intelektual, hak dari ini ya. Dia itu sistemnya itu kayak ini apa storage gitu. Jadi ada beberapa orang yang upload ke storage-nya Sci-Hub, habis itu bisa dibuka, tapi itu berlandaskan sama link gitu. Link dari apa? Dari penerbitnya, penerbit bukunya. Linknya kayak gini nih. Nah, link yang ini nih, teman-teman. Jadi nanti kalau kita ketik link ini di sini nih. Di sini nanti dia bakal bisa kebuka. Oke, sebelumnya pendahuluan. Jadi Sci-Hub ini dia itu punya kontroversi ya teman-teman ya. Kontroversinya dia itu ke siapa? Ke Elsevier, terus ke beberapa penerbit yang memiliki artikel atau jurnal-jurnal yang berbayar gitu. Ya, banyak contohnya kayak Springer Nature, terus Wiley and Blackwell, terus John Wiley and Son gitu ya. CRC Press juga bisa, juga ada lah. Jadi kalau saya nyebutnya nih situs pengepet jurnal. Jadi buat ngepet jurnal nih kita pakai Sci-Hub ya. Oke, yang pertama sebelum ke ini ya cara teknisnya, kita perlu mempersiapkan dulu device kita ya. Di sini saya pakai laptop, nanti saya ajarin juga yang pakai HP. Jadi yang laptop ini itu perlu ada yang dibuka teman-teman ya. Jadi perlu pakai ini, use secure DNS ya. Nah di sini saya biasanya buka, saya pakai yang mana sih terserah sih, tapi saya biasanya pakai Open DNS ya. Nah ini ini hanya sebatas asumsi saya ya, dikarenakan beberapa kasus itu saya mencoba itu saya tidak bisa gitu loh, situsnya nggak bisa jalan gitu si Sci-Hub ini gitu. Tapi ini nggak mempengaruhi keamanan ya teman-teman ya. Nah ada beberapa menurut saya sih pembatasan situs itu bukan karena keamanannya ya kalau Sci-Hub ini ya, tapi karena itu kapitalisme itu. Jadi Sci-Hub ini kayak dibatasi gitu loh. Gitu. Jadi ada beberapa, misalnya kalau teman-teman pakai WiFi, beberapa WiFi mungkin punya proxy ya. Maksudnya punya sifat ke VPN-an lah. Itu jadi kalian bisa buka situs-situs yang dijegal gitu loh. Ya mungkin juga situs haram, tapi jangan ya. Nah, kalau yang ini diharamkan sama orang sana karena ya kapitalisme tadi ya. Karena ini bagaikan Robin Hood gitu, ngepet jurnal, hak intelektualnya hilang gitu. Tapi kan kita butuh, gimana lagi gitu loh. Sedangkan pendidikan itu kan hak segala bangsa ya. Kemerdekaan pendidikan kan HAM ya, maksudnya masuk ke hak asasi manusia. Lanjut. Nah, kalau di HP ini kan tadi udah ya. Kita ke pertama privasi dulu. Buka setting privasi. Habis itu kita turun ke bawah ya. Cari yang namanya use secure DNS atau penggunaan DNS aman. Kita klik dulu ininya. Klik. Nah, habis itu kebuka kan. Habis itu pilih. Saya biasanya di open DNS, atau kalau mau yang lebih liar lagi ya, Cloudflare ini bisa kayaknya. Cloudflare. Terus ya kalau mau yang aman ya Google Public DNS nih. Atau kalau mau lebih ya bisa custom DNS ya silakan.
Tapi saya biasanya pakai OpenDNS. Kalau di HP ya, misalnya di HP nih, pertama teman-teman masuk ke Google Chrome ya. Habis itu pencet titik 3 di atas. Habis itu teman-teman ke setelan. Aduh nggak kepencet. Ke setelan ya. Nah, masuk ke setelan. Kampret. Setelan. Nah, sudah ke setelan, turun. Enggak usah turun. Nih, di privasi dan keamanan. Habis itu turun. Save browsing ini bisa dinonaktifkan, juga bisa dipakai ya, sama aja. Nah, habis itu digunakan DNS aman ya. Kalau dipencet ini kan nggak bakal ada. Ini dipencet aja. Habis itu pilih penyedia lain. Ya. Habis itu sesuaikan apa OpenDNS. Gitu. Kita tinggal keluar terus tinggal searching aja. Nah, kalau memang nggak bisa juga, silakan teman-teman gunakan data seluler aja, jangan pakai WiFi. Karena beberapa WiFi ya ada fitur buat pengaman gitu loh dari apa namanya situs ini. Tapi ini nggak ini ya teman-teman ya, nggak menimbulkan virus ya, tapi cuman dijegal karena hak intelektual itu aja. Nah, lanjut. Oke, kita coba ya di sini nih. Oke, kita ketik nih. Ketik Sci-Hub ya. Nah, teman-teman silakan pilih yang mana aja. Saya biasanya ke sini ya. Biasanya ini apa sih namanya ya? Pokoknya tulisan ini berubah-berubah, nggak terus access to information is a human right, bukan ini aja. Biasanya ada everyone is pirate, even scientist gitu. Biasanya gitu. Tinggal pencet ya. Nih, ini kan teman-teman saya Hubred ya. Ini bisa. Tapi juga bisa pakai yang paling baru dia. Sehab yang .se ini loh. Ya, ini dia paling baru. Oke. Kenapa paling baru, Bang? Karena ini situsnya sering dijegal ya, sering di apa namanya? diblokir sama ini ya, suruhannya publisher internasional itu. Jadi pendukungnya ya itu memperbarui ya, membuat situs baru, membuat domain-domain baru gitu. Nih kabarnya 25 Agustus Sci-Hub diblok di India. Tapi di Indonesia masih bisa dipakai kok gitu. Yang bikin ini nih Alexandra Elbaikian. Dia emang Robin Hood sejati emang. Bikin kita pintar. Oke, yang pertama kita akan mencoba ya caranya. Pertama banget nih. Kita cari dulu jurnalnya ya. Misalnya saya mau cari jurnal tentang food thickening agent ya. Food thickening agent. Nah, saya nyarinya di mana? Saya nyari di Elsevier. Kalau Elsevier ini biasanya ya namanya itu Science Direct. Dia ini satu anak perusahaan dari Elsevier. Chat. Nah, nih saya dapatkan, bisa ke sini. Ya, kalau di sini itu banyak ada chapter dan artikel. Jadi bukan hanya jurnal saja. Nih misalnya ini dia buku. Nah, di sini chapternya atau bab bukunya di sini gitu. Nanti kalau kalian mau pakai yang ini ya, kalian pencet dulu ini. Ya, habis itu di copy. Ya, habis itu pencet ke sini. Nih, tapi ya perlu diingat nggak semua bisa dibuka. Terkadang ada yang tidak bisa dibuka. Coba kita coba ini dulu ya. Kita copy ke sini ya. Nah, kalau ini berarti dia nggak dibuka karena di database-nya si Sci-Hub nggak ada. Gitu. Tapi kalau yang tadi ya, misalnya kita ke yang ini ya, food thickening agent ini ya. Oke. Nah, kalau ini dia udah pasti jurnal ya. Oh, udah internasional lagi nih. Elsevier kan? International Journal of Gastronomy and Food Science. Oke, kita copy aja ininya nih. Jadi teman-teman harus ke laman atau halaman ini ya.
ya, harus ke halaman ini, baru ambil link di atas, ya, habis itu di copy, habis itu ditaruh di sini, ya, di Ctrl V dulu. Oke, tinggal open. Nah, tunggu ya teman-teman ya. Nah, keluarkan jurnalnya tuh. Bisa di-download juga, bisa. Sini kan ada downloadnya nih. Nah, tuh bisa kan di-download. Nah, gitu teman-teman caranya. Nah, yang lain, misalnya kita mau coba di ini ya. Kita mau coba cari buku lah, misalnya. Kita mau coba cari buku ya. Atau banyak ada reference work juga di Science Direct ini ya, Elsevier. Ini sini aja ada jurnal juga nih. Nah, kalau mau cepet ya, nggak perlu masuk ke laman yang tadi. Nah, ini kalian klik kanan aja. Habis itu langsung copy link address. Nah, nanti linknya otomatis ke copy gitu. Tapi bisa enggaknya bakal ditentukan di sini ya. Bisa nggak nih? Kita open. Nah, ternyata bisa teman-teman. Gitu caranya teman-teman. Oke, kita coba di publisher lain ya. Beberapa publisher kayak Springer ini dia biasanya ya. Dia ini punya kelemahan kalau di Springer Nature nih. Kadang kita ini pengen ngambil ininya doang. Misalnya kita pengen ngambil ininya doang ya. Kita klik kanan aja. Ya, copy link address. Kelemahannya itu yang saya maksud tuh dia juga bisa dikepet juga, satu buku fullnya itu bisa dikepet gitu loh. Gitu. Kalau kita coba yang ini, nah tuh yang kekepet malah satu buku, bukan satu chapter ya, satu buku doang nih, satu buku malah gitu. Kalau Springer Nature tuh lemah gitu loh. Jadi yang kekepet bukan satu ininya doang, tapi satu buku. Kemarin saya kan ngirim buku Tekmas ya. Ya itu juga caranya gitu. Saya downloadin satu-satu per chapternya, ada 30 chapter kayaknya. Habis itu saya satuin di I Love PDF biasa. Baru di share ke teman-teman. Biar buat belajar. Kalau jurnalnya ya, kita cari jurnalnya. Coba kita cari jurnalnya. Nah, kita cari jurnal, misalnya kita pakai, oh iya, kalau nyari jurnal harus pakai bahasa Inggris ya, biar keluarnya jurnal-jurnal Inggris. Kita cari nih carbohydrate absorption. Mungkin ini salah ya karbohidratnya, tapi nggak apa-apa. Kita cari Springer. Hop. Nah, coba kita pencet ini jurnal apa bukan? Kita cek. Oh bukan, ini buku teman-teman, karena ada chapter ini. Bukan yang ini teman-teman. Coba ini ya, ini kayaknya jurnal deh. Nah, oh bukan nih buku deh. Mana sih jurnal? Oh ya, kalian aja kita tulis Springer, jurnal Springer gitu. Coba kita pencet ini. Buku mulu yang kita dapat sih. Apa itu jurnal ya? Oh ini jurnal teman-teman. Ini jurnal. Ya. Coba kita cari yang lebih jurnal lagi. Alah. Nah ini aja lah, coba aja lah ya. Cobalah ini. Coba ini ya. Taruh di sini. Tak. Ctrl V. Bisa, apakah bisa? Wah ternyata bisa. Malah. Nah. Malah buku sih, ini bukan jurnal ternyata. Pokoknya kalau Springer itu banyaknya buku ya teman-teman. Tapi jurnal juga kadang-kadang ada dia.
Selain Springer itu ada MDPI ya. MDPI ini open access tapi dia jadi nggak perlu pakai sci-hub. Tapi kontroversinya MDPI ini, kita cari kontroversi. Nah, MDPI ini setelah saya cari dia aliran ya, mazhab jurnalnya ini Scopus ya. Kita cari kontroversi Scopus dulu, perlu teman-teman tahu ini. Jadi kontroversinya Scopus itu dia ini kebanyakan itu menghasilkan jurnal-jurnal predator, di mana jurnal-jurnal predator ini sangat-sangat merugikan saat digunakan dalam penelitian ya, di mana data-datanya atau apa ya, informasinya itu ada beberapa yang dilebih-lebihkan atau dipalsukan, dimanipulasi begitu teman-teman. Kalau Scopus itu caranya gampang. Jadi dia tinggal kirim jurnal ya, habis itu dibayar, udah terbit itu kalau di Scopus. Tidak ya kayak nyuap gitu loh. Tuh, fenomena jurnal predator dan kualitas publikasi. Scopus tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk membedakan antara jurnal berkualitas dan jurnal predator atau abal-abal gitu. Nah, kebanyakan tuh yang Scopus tuh gitu teman-teman ya. MDP ini salah satunya, maksudnya dia publisher, walaupun publisher jurnal yang multidisiplin ya, jadi dia punya fisika, kimia, apa-apa yang tentang sains lah, footage banyak di situ jurnalnya. Itu yang kalau dibuat tugas ini nggak masalah ya. Kalau buat penelitian loh itu berbahaya. Jadi teman-teman hati-hati menggunakan MDPI. Dulu saya sering banget membanggakan MDPI, tapi ternyata MDPI itu ya jurnalnya busuk-busuk teman-teman. Kalau dijadiin penelitian ya. Nih, kalau di MDPI ini tinggal download aja. Download PDF. Kalau with cover ribet. Download PDF aja nanti langsung masuk ke storage device kalian gitu. Oke, tadi apa lagi ya? Oh iya, selain itu coba kita lihat ke ini ya, Wiley Online Library. Kita cari dulu coba ini publishernya ya. Kita cari jurnal ini ya, dari Wiley Wiley and Son kayaknya ini, bukan Blackwell ya. Itu kalau lebih penerbit buku kalau Blackwell, Wiley and Blackwell. Nih misalnya ini ya, ini kan open access, jadi bisa langsung dibuka di sini ya. Tapi ada beberapa jurnal yang nggak open access nih, dia ini nggak open access. Kita coba buka nih di sini ya, tak. Nah dia malah ke halaman nyuruh kita bayar. Oleh karena itu ada Sci-Hub, kita gunakan Sci-Hub. Ini diklik, habis itu diambil, dikontrol copy ya. Habis itu masuk lagi ke Sci-Hub, di copy, tak, open. Nah, bisa kan kebuka teman-teman. Kalau mau download, tinggal download. Begitu teman-teman. Ya. Kalau yang waktu itu ya, saya pernah kirim itu kan shelf life. Kalau teman-teman mau nyari buku ya, apa sih nama bukunya? Bentar. Nama bukunya, saya punya buku banyak nih di sini. Udah saya taruh di drive, nanti bakal saya share insya Allah ya. Nah ini nih, misalnya teman-teman nyari buku ini nih, ya kita copy aja teman-teman. Copy. Habis itu kita cari di sini. Ya, gini ya. Bentar, nggak lama memang. Nah, kita cari. Nah, dia di Science Direct ada. Dia terbitannya Elsevier sih ini. Makanya lambangnya E. Nah, kita pencet. Maaf agak lama teman-teman ya. Nah, udah masuk nih ya. Stability and shelf life of food gitu. Nah, habis itu kita turun ke bawah. Nah, ini ada daftar isinya, table of contentnya.
Ya, ada beberapa yang bisa enggak sih, semuanya kalau di buku ini bisa dibuka. Tapi ya, saya pernah download juga. Saya mau download beberapa chapter, tapi ada satu chapter yang nggak bisa di-download. Itu buku lain ya, bukan buku ini. Nah, misalnya kita buka nih. Nah, kita pencet ini kan. Tak. Ya, dia bakal masuk ke halaman ini. Nah, di sini. Nah, saya nyebutnya ke halaman sebelum masuk jurnal, sebelum masuk buku. Ya. Biasanya kalau bisa dibuka langsung, dia di sini ada tulisan download PDF. Tapi di sini karena berbayar, ya kita gunakan cara yang tadi. Ya, ketik, kita pencet, kita copy linknya, masukin lagi ke Sci-Hub. Ini keluar dulu ya. Nah, bisa teman-teman tuh. Nah, tinggal kalau teman-teman mau download satu buku, mungkin nggak bisa ya kalau di Elsevier ya. Kalau di Springer mungkin bisa, mungkin loh ya. Tapi terkadang kalau di Elsevier juga cuma bisa ke downloadnya satu chapter, satu bab gitu. Di download, habis itu semuanya dapat, ditaruh di storage, habis itu ditaruh di I Love PDF, disatukan, merge gitu, merge ya. Nah, kemarin saya juga nyoba ya. Saya punya saya nyari buku Eng yang disarankan sama Bu Winda kan yang dari UT ya. Tapi saya cari yang di itu lain ya. Misalnya nih, bukunya bentar. Bukunya itu Harper Biochemistry. Itu udah edisi ke-32 kayaknya deh. Ya. Lupa ya. Tapi buku itu tuh ya bisa dibilang komplit juga sih. Buat buku Eng gitu loh. Ya, Harper Illustrated Biochemistry ya. Itu cara nyarinya. Pertama kita cari dulu Harper Illustrated Biochemistry. Nah, kita cari nih. Terkadang ada dia nih di WordPress nih, kayak gini, blog-blog gini ya, situs-situs gini bisa gitu di download. Nah, tapi ada juga yang resmi. Ini kayak buatan orang Rusia apa orang Jerman gitu ya. Namanya dokumen pub ini lah. Ini saya cari karena edisinya yang paling jauh ya, 31 ya. Di sini kan 26 nih. Ini 32, tapi di sini pernah saya buka dia harus bayar, Bro. Ya. Di sini. Ini dia dibuka nih, bisa nih. Maaf lagi loading. Jadi kalau dokumen pub ini, dia juga kadang-kadang dia kayak dia dulu ya jadi Robin Hood juga, tapi sekarang dibatasi, Bro. Dia dibatasi sama siapa? Sama Springer, sama Elsevier gitu. Nah, caranya gimana? Ya, tadi kan udah masuk nih, teman-teman. Teman-teman udah masuk nih ya. Dilihat spesifikasinya di sini, udah dilihat berapa kali, di-download berapa kali, berapa MB, ini halamannya. Di sini juga bisa dilihat apa aja isinya ya. Kadang-kadang ada buku yang kayak gini, ini lengkap nih kan, dikasih tahu informasinya, kadang-kadang ada yang enggak. Habis itu kita download file. Download file, jangan yang ini, tapi yang ini. Nanti kalau udah 2 menit, tadi kan 120 detik ya, 2 menit, nanti bisa di-download gitu. Nanti kayak research get gitu. Dipencet, nanti di sini langsung mengeluarkan laman pendownloadan ya, sistem pendownloadan. Nah, nanti langsung di-download gitu. Tapi ya teman-teman, dokumen pub ini harus teman-teman hati-hati. Ya. Kenapa Bang pakai incognito, Bang? Gitu. Karena kalau ada masalah bisa langsung pencet silang, langsung keluar semua, akunnya langsung hilang kan. Akunnya langsung otomatis log out.
gitu. Karena ya sebisa mungkin dibiasakan. Dulu saya anak warnet, saya sering open Facebook gitu kan di warnet atau apapun ya, media sosial. Nah kalau warnet mati atau ternyata ada pemadaman listrik, kalau nggak dikeluarkan kan bakal nyantol ya kalau di luar incognito. Jadi kalau pakai incognito kan bisa langsung keluar, sama keamanan, sama fungsinya buat keamanan ini. Jadi saat saya download nih, saya download misalnya buku-buku ilegal ya gitu. Buku-buku ini nih kalau download juga ada yang ilegal, jadi bisa membuat virus gitu kadang-kadang. Nah di sini kalau download, nanti di sini kan ada tempat download ya, nanti di sini ada tulisan download ini berbahaya, lanjutkan atau tidak gitu, keep gitu. Saya pencet keep, nanti downloadnya cepet kan, tapi kan virus tuh menyebarnya lama ya, makanya saya langsung silang. Nah nanti langsung keputus ininya, apa namanya, rantainya gitu. Makanya teman-teman harus hati-hati kalau pakai dokumen pub ini gitu. Selanjutnya ini cukup di 26 menit ya buat ini apa namanya, tutor Sci-Hub-nya. Selanjutnya saya mau mentutor cara ngolah jurnal yang cepat. Cara ngolah jurnal yang cepat nih ya pakai beberapa AI ya. Ada 4 nih saya pakai. Blackbox, Perplex, ChatGPT sama DeepSeek. Ada kelemahan dan ininya ya, kelebihannya. Kalau mau buat nge-review jurnal ada gambarnya ya, itu kalian masukkan ke DeepSeek aja. Jadi jurnalnya di copy di sini ya. Di copy di sini, nanti habis di copy kalian pencet shift sama control enter. Jadi dia kan bakal ke bawah nih, baru kalian ketik apa aja lah permintaannya. Ke ininya apa namanya, kelebihannya dia itu kadang-kadang dia tuh seringnya itu ya, dia bisa membaca gambar, membaca statistik juga, tabel juga bisa dibaca. Ya, itu jadi kekurangannya ChatGPT. ChatGPT ini yang saya tahu ya, dia ini bakal sulit membaca gambar, tapi dia bisa membaca perintah menjadi gambar, gampang gitu loh, mengilustrasikan gitu. Jadi kalau mau mengilustrasikan pakai ChatGPT aja, gampang. Nah, kalau di sini yang susahnya itu ya teman-teman ya, sama kok yang susahnya, kelebihannya. Kalau susahnya apa? Misalnya kita udah nyari nih ya jurnalnya, habis itu dia udah ngeluarin jawaban. Kita ketik lagi kan. Di sini pasti ada buat apa namanya, perintah lanjutan kan. Kita ketik lagi. Ternyata dia bakal ini apa namanya, mendeteksi sebagai kritikan gitu, saya nyebutnya ya. Jadi ketikan kita tuh tiba-tiba dia nggak mau gitu, nanti tulisannya server busy atau server sibuk gitu. Jadi sebisa mungkin kalau pakai ini ya harus cepet-cepet di ini apa, new chat gitu. Jadi satu perintah satu chat, satu perintah satu chat, satu perintah satu chat gitu. Kemarin saya nyari ini ya. Nih, saya kemarin nyari. Nah, kemarin saya nyari ini. Saya untuk nyari yang lain, untuk nyari lanjutannya saya harus pindah. Gitu. Nih, saya nyari ini ya. Ini jurnal. Saya kemarin pakai lepet gitu di dalam tugas Tekmas. Saya dapat jurnalnya. Saya suruh dia analisis kan artikelnya. Bisa. Tapi kalau mau melanjutkan harus di copy, masukin ke kemasan. Masukin ke ini kok kemasan sih. Ke tab baru gitu. Ini kekurangannya dari DeepSeek. Selanjutnya ya, ChatGPT. ChatGPT ini kekurangannya dia malah apa ya? Menganut preferensi kita. Dia punya algoritma ternyata kayak TikTok. Jadi saat teman-teman menggunakan ChatGPT dengan akun ya, karena yang premium, yang pro ya, itu kan harus pakai akun. Nah itu malah akan apa ya? Ya benar, pinter. Dia bisa melakukan analisis jurnal beberapa kali ya. Kalau ChatGPT yang nggak premium kan cuma 3 kali dia analisis file. Tapi kalau yang seperti itu malah nanti ngikut ke algoritma teman-teman yang pernah teman-teman cari di ChatGPT gitu. Jadi mempengaruhi. Jadi kita milih misalnya kita nyari lepet, kita udah masukin jurnalnya. Saat kita ngebahas lontong, dia bakal ngebahas lepet lagi gitu. Sebenarnya ya, itu yang saya amati ya. Kalau ChatGPT, saran saya gunakan ChatGPT yang umum. Dia nggak masuk ke dalam akun. Jadi dia preferensi umum. Emang gunanya buat apa? Buat
Kalau ChatGPT saya, dia itu cuman sebatas ngerangkum aja teman-teman. Misalnya ini ya, ini buku yang kemarin saya bagian. Nah misalnya ini nih. Ini kalau di ChatGPT fungsinya buat apa? Buat ngeterjemahin aja. Nah, dia cuma buat ngeterjemahin aja teman-teman. Dia bagus terjemahannya. Nih, rapikan dan terjemahkan. Tuh. Bagus dia, Bang, ngerapiin. Ya, ada teman-teman yang mungkin ini ya, sanksi atau apa ya, ragu. ChatGPT ini ngebohongin kita apa enggak? Kalau cuman sebatas menerjemahkan atau merapikan, dia enggak ngebohongin. Ya, AI itu enggak. Tapi kalau sampai teman-teman nyari jawaban, bener nggak sih ini seperti ini? Nah, itu bisa ada kemungkinan dia buat melakukan apa? Manipulasi gitu. Dia bohong gitu. Kalau di sini dia cuman ngeterjemahin, benar terjemahnya. Terus kita minta rangkum juga bisa. Rangkum jadi satu paragraf juga bisa. Jadi 3 kalimat, Mas. Nah, ini. Jadi dia bisa ngerangkum. Selanjutnya Perplex. Perplex ini bagusnya apa? Dia emang ini ya, dia terkoneksi langsung ke mesin telusur gitu. Jadi saat teman-teman nyari, dia bakal nyari informasinya dari situs-situs gitu loh. Bagus dia. Ya sama kayak ChatGPT, jangan dimasukkan ke dalam akun. Jadi jangan dibuat akunnya. Tetap aja pakai Perplex umum gitu. Perplex apa ya? Mentah bisa dibilang gitu. Selanjutnya black box. Kalau black box, nah jadi kalau tadi ChatGPT ya, dia bakal ngarang. Tapi kalau Perplex nih lebih jujur dia, karena ada sumbernya gitu. Kalau black box ini enaknya apa? Dia bisa apa? Dia bisa mempelajari teks yang panjang banget. Saya pernah mengcopy 10 halaman jurnal, bisa dia bisa gitu. Bukannya jurnal yang di copy ya, tapi saya copy tulisannya. Oke, coba kita coba ya di sini. Coba, mungkin bisa nih. Biasanya bisa sih. Oke, kita stop aja di sini deh. Kita salin ya teman-teman ya. Oke. Kita copy. Tuh, bisa kan ke copy. Kita tanya teks di atas. Jelasin apa? Coba ya kita tes, bisa nggak? Ini lagi generate. Oh, sekarang udah nggak bisa teman-teman. Kalau dulu saya pernah memberikan satu jurnal, tapi saya copy teksnya gitu loh. Saya copy teksnya 10 halaman, bisa dia baca. Kalau ChatGPT dan yang lain nggak bisa. Lebih baik emang di copy filenya. Tapi kalau di copy teksnya dulu black box AI ini bisa. Tapi sekarang nggak bisa emang. Ya gimana lagi. Tapi emang kalau dibuat apa ya, shortcut buat nge-analisis file PDF gitu, emang bagusnya ya kalau langsung file itu ini. Kalau langsung file ya, kalau tulisan cuman beberapa paragraf tuh ini. Tapi kalau teman-teman mau menyamakan, misalnya teman-teman mengcopy satu satu paragraf ya, terus teman-teman minta analisis berdasarkan faktanya di internet ya, ini Perplex. Oke. Begitu teman-teman. Black box ya, saya udah tidak menyarankan lagi ya, ini sudah tidak berguna. Jadi gitu teman-teman. Untuk ini buku-bukunya ini ya, banyak sih buku-buku ini. Saya juga punya jurnal-jurnal yang saya kumpulin dari semester 1 nih ya. Daripada saya nggak ngapa-ngapain pas liburan,
saya rapiin aja semuanya, saya masukin ke dalam ini. Nanti bakal saya share di link induk artikel. Jadi nanti insya Allah ya teman-teman, untuk apa ya, jalan untuk menuju kesuksesan gitu, saya mau kita lah itu sukses bareng-bareng. Jadi nanti saya share gitu. Oke, kayaknya cukup deh, videonya kelamaan 30 menit. Nah, sekian. Kalau ada apa-apa ya, misalnya soal keamanan komputer atau ya sebisa mungkin hati-hati lah ya. Kalau Sci-Hub dia nggak ngasih ini apa namanya, dia cuman sebatas apa, nyolong, bukan berarti dia punya cookies atau malware, dia nggak punya. Tenang. Kayak kalau yang tadi dokumen pub itu emang harus hati-hati teman-teman, karena buku-buku ilegal terus kadang bawa virus. Ya salah satu caranya pakai itu incognito, itu dibiasakan pakai incognito. Ya memang nanti kalau kehapus tabnya dari HP, dari apa namanya, dari komputer sekalipun bakal hilang, tapi itu lebih aman untuk data-data teman-teman gitu. Ya, amannya dari apa ya? Dari malware, dari itu. Aman data-datanya, aman device-nya juga aman, nggak terkontaminasi virus. Sebenarnya lebih banyak sih caranya, ya. Banyak banget cara-cara buat ini ya, apa namanya? Ngepet jurnal nih. Ada beberapa jurnal yang harus nanti ada beberapa jurnal yang di sini ada tulisannya nih. Tulisan misalnya nanti ini. Ada beberapa publisher ya. Nanti setelah DOI ini nanti ada tulisan judulnya ya. Caranya untuk itu dihapus aja tulisan judulnya sampai yang cuma ada DOI ini. Ya. DOI ini ke sini di copy, masukin ke Elsevier baru bisa. Kemarin saya nyoba di buku referensi teknologi penyegar gitu. Tapi saya capek kan karena harus disatuin per chapternya, males saya ya. Jadi gitu. Gitu teman-teman, cukup sekian ya, semoga kita bisa sukses bareng. Niatnya saya bukan berbagi cara nyolong ya, tapi balik lagi ke asalnya, pendidikan kan hak asasi manusia. Berarti ya udah fine aja kita seperti ini. Kenapa mereka mengkapitalisasi gitu loh pendidikan gitu. Gimana lagi, ini jalan terakhir. Bukan jalan terakhir sih, jalan yang mudah, tapi ya 50-50 apanya, bukan kehalalannya, kelegalannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.